Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, wasiat penting Sintayong jelang hadapi kualifikasi Piala Dunia. Vietnam makin tak percaya diri dengan kekuatan yang mereka miliki. FIFA apresiasi kerja keras PSSI. Dan tim rival tak terima Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. BRI Liga 1 musim 2023-2024 saat ini memasuki pekan ke-16, di mana keputusan wasit masih banyak dipertanyakan. Bahkan tak sedikit klub yang dirugikan dengan keputusan tersebut. Terbaru, keputusan wasit di laga Persija Jakarta versus Trans Nusantara FC pada hari Minggu lalu dinilai merugikan tuan rumah. Sebab ada momen di mana kemelut di depan gawang The Phoenix pun terjadi, hingga akhirnya pemain Persija yakni Witan Sulaiman melepaskan tendangan dengan keras. Bola hasil sepakan Witan mengenai mister gawang Trans Nusantara FC, lalu memantul ke bawah dan melewati garis gawang. Namun keluar lagi dengan begitu cepat. Wasit Noval Fairuski yang memimpin jalannya pertandingan itu tidak mengesahkan gol Witan. Dengan hal tersebutlah banyak pihak mendesak BRI Liga 1 agar mempercepat penggunaan teknologi VAR agar tidak ada klub yang dirugikan lagi. Selain Persija Jakarta yang mengalami hal tersebut, di laga lain yang mempertemukan PSS Sleman kontra Persik Kediri juga diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit, di mana gol Hoki Caraka dianulir wasit karena dianggap offside. Namun jika dilihat dari tayangan ulang, dirinya onside. Salah satu pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia U17 buka suara terkait pemusatan latihan di Jerman. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 16 tahun itu bergabung di pemusatan latihan pada tanggal 8 Oktober lalu. Walaupun begitu, Amar telah berhasil menunjukkan kemampuannya. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini mampu mengikuti program latihan Timnas Indonesia U17 dan bahkan turut bermain dalam laga uji coba di mana ia berhasil mencetak 1 gol. Amar merasa senang dan bangga mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia U17 dan ia merasa diterima dengan baik oleh rekan-rekan setimnya. Selain itu, Amar juga memberikan apresiasi yang sangat positif kepada pelatih Bima Sakti. Menurutnya, Bima Sakti adalah sosok pelatih yang ramah dan humoris, serta menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk berlatih dan bermain bersama tim. Sebagaimana diketahui, Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Hal itu dikarenakan tuan rumah sebelumnya yakni Peru tak sanggup untuk menjalankan tugas tersebut. Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah merupakan rezeki nomplok bagi Timnas Indonesia U17. Sebab skuad Garuda Asia jadi bisa tampil di Piala Dunia U17 2023 tanpa kualifikasi, sesuatu yang gagal mereka tembus sebelumnya. Dengan hal tersebut membuat salah satu media rival Timnas Indonesia yakni Malaysia kepanasan. Dalam unggahan dari akun Instagram Malayan Tiger 2, mereka menyindir Timnas Indonesia U17 yang lolos Piala Dunia U17 2023 tanpa mengikuti kualifikasi. Media itu pun menyebut Indonesia sebagai the real anak FIFA. Tentu hal tersebut membuat akun itu diserang balik oleh netizen Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara terkait persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, PSSI telah menyiapkan 27 lapangan, di mana 26 lapangan yang sudah disiapkan untuk Piala Dunia U17 2023, termasuk 4 stadion yang akan digunakan pada laga-laga utamanya. Erick Thohir mengatakan persiapan Piala Dunia U17 terus dikebut oleh pihaknya agar segera rampung tepat waktu. Pasalnya, Piala Dunia U17 sudah di depan mata, yakni bergulir pada 10 November mendatang. Dalam persiapannya itu, Erick Thohir menyebut bahwa FIFA sejauh ini sudah cukup puas dengan persiapan di tanah air. Tentunya hal itu tidak terlepas dari dukungan semua pihak dalam menyukseskan Piala Dunia U17.
Erick Thohir mengatakan pujian dari FIFA pun tidak akan membuat pihaknya besar kepala. Namun pujian itu akan membuat Indonesia terus berbenah agar pelaksanaan ajang itu dapat maksimal. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di dua laga bergengsi, yakni kualifikasi Piala Dunia putaran kedua dan Piala Asia 2023. Jelang laga tersebut, tim berjuluk The Golden Stars Warriors itu menabuh genderang perang lebih awal, di mana melalui media mereka, yakni The Tau 24/7, membuat artikel yang mengklaim Indonesia melancarkan tuduhan yang tak bisa diterima dengan menyebut pemain timnas Vietnam provokatif dan suka bermain kasar. Jika menilik dari beberapa laga ke belakang, memang timnas Vietnam gemar melakukan permainan yang kasar. Mereka tak pandang bulu siapa yang dihadapinya. Terbaru, tim berjuluk The Golden Stars Warriors itu melancarkan permainan kasarnya ketika melakoni laga persahabatan FIFA Matchday periode Oktober, di mana mereka menerima 2 kartu merah dalam 3 pertandingan terakhir. Belakangan ini banyak berita yang sedang hangat diperbincangkan terkait salah satu mantan pemain timnas Indonesia. Ya, banyak berita yang menyebut bahwa Evan Dimas akan gantung sepatu di usia 28 tahun ini. Spekulasi soal masa depan Evan Dimas kini tengah menguat usai pemain 28 tahun itu hilang dari skuad Arema FC. Evan Dimas tidak terlihat ketika Arema FC bermain maupun berlatih. Situasi itu kemudian direspon dengan cukup riuh oleh warganet tanah air. Di samping itu, ternyata kabar tersebut juga disorot oleh media Vietnam, yakni Soha VN. Dalam artikel tersebut, mereka mengaitkan situasi yang kini dihadapi Evan Dimas dengan peristiwa yang terjadi di final SEA Games 2019 lalu. Ketika itu, Evan Dimas harus meninggalkan lapangan lebih awal karena cedera usai kakinya diinjak Doan Van Hau. Semenjak saat itu, performa Evan Dimas lambat laun menurun. Di musim ini saja, dirinya masih bermain 6 laga. Itu pun tidak bermain secara penuh. Evan Dimas juga tidak pernah dipanggil Sintayong lagi ke timnas sejak Januari tahun 2022. Filipina menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua. Mereka tergabung di grup F bersama Irak dan Vietnam. Laga yang mempertemukan tim asal Asia Tenggara ini akan digelar pada 21 November mendatang di Rizal Memorial Stadium. Jelang laga tersebut, pelatih Filipina yakni Michael Weiss mengirim alarm bahaya untuk tim asuhan Sintayong. Pelatih asal Jerman itu mengaku sudah paham betul dengan kekuatan timnas Indonesia, sebab dirinya mempunyai segudang pengalaman ketika melatih tim asal Asia Tenggara. Perlu diketahui, pelatih berusia 58 tahun itu juga pernah melatih timnas Laos di beberapa kelompok umur. Di samping itu, pemain timnas Filipina yang kini membela Barito Putra, yakni Carly Demurga menyebut bahwa hal tersebut merupakan sebuah hal yang positif hingga membuat keuntungan bagi pasukan The Azkals. Kabar mengejutkan datang dari salah satu rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa waktu lalu, pelatih Vietnam yakni Philip Troshi sesumbar mengatakan jika tim asuhannya merupakan tim terkuat di Asia Tenggara. Namun, usai menyebut kata-kata tersebut, Vietnam justru melempem di FIFA Matchday periode Oktober ini. Mereka menelan 3 kekalahan secara beruntun, yakni kalah 2-0 atas Cina dan Uzbekistan, serta kalah 6-0 atas Korea Selatan. Dengan torehan tersebut, pelatih Philip Troshi membuat pernyataan menghebohkan. Kepada surat kabar Cina Sina, Troshi menuturkan impian Vietnam untuk bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026. Dirinya menyebut bahwa Vietnam sebenarnya sudah memiliki perkembangan pesat. Meski begitu, Troshi mengirimkan sinyal kepada publik sepak bola Vietnam untuk realistis. Walau sepak bola Vietnam sudah berkembang, menurutnya itu belum cukup untuk bisa bersaing di level tertinggi. Tentu hal tersebut bisa menjadi modal bagus timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam. Apalagi skuad Garuda saat ini berada di arah yang positif. Sebagaimana diketahui, saat ini penggawa timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia babak kedua. Dalam persiapannya itu, para penggawa Garuda sudah berada di klub masing-masing usai tugas timnas Indonesia sudah selesai. Mengetahui hal tersebut, Sintayong pun berharap agar para anak asuhnya bisa berjuang keras selama di klub.
Mereka harus bisa membawa hasil terbaik selama bertarung di kompetisi. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap ilmu yang mereka dapat bisa terus dikembangkan di klub. Tujuannya agar pemain skuad Garuda bisa terus berkembang meski tidak bertugas di timnas. Dia berharap semua ajarannya bisa digunakan pemain untuk membantu timnya masing-masing. Sebagai tambahan informasi, penggawa Garuda akan langsung dikumpulkan di Irak pada 13 November mendatang.